Shalom, selamat pagi untuk kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di pagi ini yang tertulis dari Markus 5 ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Demikian isi firman Tuhan. Firman pagi ini merupakan bagian cerita tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan yang sudah 12 tahun yang menderita penyakit tersebut. Dikatakan dalam ayat sebelumnya, sudah banyak tabib yang dia datangi untuk menyembuhkan penyakitnya. Sudah tak terbilang pula uang yang dia keluarkan untuk membiayai pengobatan penyakitnya. Markus 5 ayat 26 dikatakan sampai habis hartanya. Bahkan keadaannya semakin memburuk. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika keadaan seperti itu terjadi di dalam kehidupan kita, atau entah itu karena penyakit, hilangnya pekerjaan, susahnya perekonomian, atau banyak hal lain yang membuat keadaan kita terpuruk, apa yang harus kita perbuat? Kehilangan harapankah kita? Menjadi putus asakah kita karena segala usaha yang kita perbuat itu seperti sia-sia? Mungkin banyak orang yang mengalami keterpurukan belum tentu dapat bertahan. Bisa saja mereka berkata, "Tuhan, tak ada lagi gunaku hidup. Lebih bagus aku mati daripada harus menderita seperti ini." Atau beneran mengakhiri hidupnya alias bunuh diri. Sekarang bagaimana jika itu terjadi dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita hendak belajar dari perempuan yang sakitnya sudah cukup lama. Meskipun keadaan yang dialami perempuan itu semakin memburuk, ia tidak langsung putus asa. Perempuan ini tidak menyerah pada keadaan. Selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya, tetapi yang menjadikan seorang tampil sebagai pemenang adalah bagaimana cara mengatasi masalahnya. Perempuan ini dalam nats ini tetap memiliki pengharapan, memiliki harapan dia pasti bisa sembuh. Apa sekarang yang membuat ia tetap berpengharapan? Ia ternyata mendengar berita tentang Yesus yang melakukan berbagai mukjizat penyembuhan. Lalu timbullah iman di dalam hatinya. Ada tertulis dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Melalui kesaksian banyak orang, timbullah iman dalam diri perempuan itu dan ia pun mulai melangkah dalam ketekunan. Harapannya kembali timbul, Bapak Ibu. Karena pengharapannya itu, ia mampu menerobos ribuan orang yang mengerumuni Yesus. Perempuan ini tidak memperdulikan kondisi fisiknya yang lemah, tetapi ia tetap bertekun dan berusaha menjamah jubah Yesus. Dan Markus penulis Injil ini menyatakan bahwa seketika itu juga berhentilah pendarahan perempuan itu. Ia pun merasa bahwa badannya sudah sembuh. Itu adalah suatu keajaiban, sungguh ajaib. Bapak, Ibu,
Yang terkasih dalam Kristus, jangan mudah menyerah jika keadaan hidup kita mengalami atau sedang mengalami keterpurukan. Sesungguhnya keajaiban itu akan datang dari Tuhan jika kita beriman dan memiliki usaha untuk datang dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah perkataan Yesus kepada perempuan dalam teks ini, dan berkata juga untuk kita saat ini yang senantiasa memiliki iman dan usaha untuk mau datang kepada Yesus Kristus. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Meyakini kuasa Tuhan Yesus dan tidak mudah berputus asa harus kita miliki dalam kehidupan iman kita. Jangan pernah berdiam dalam kegelapan, putus asa. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh iman dan beritahu apa yang kita harapkan dari Dia. Bila Dia berkenan, Dia akan menolong. Masalah seberat apapun, jika kita bersama Yesus, kita pasti akan keluar sebagai pemenang. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara dalam menjalankan aktivitas hari ini. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga hari ini. Tuhan, sapa kami kembali lewat firman Tuhan untuk selalu memiliki iman, dan iman itu harus kami tunjukkan dalam kesungguhan hati kami untuk selalu datang dan dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya ketika keterpurukan dalam hidup kami, ketika berbagai masalah datang dalam kehidupan kami, Tuhan menyelamatkan kami karena kami sungguh-sungguh beriman padamu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.